Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rayo, rayo, rayo. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara tauhid maupun batin. Sallallahu alaihi wasallam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keridhaan terhadap kita semuanya. Amin. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah gunung meletus, musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan pendapatan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan ganjaran pahala karena telah sabar dalam mencoba berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih dengan gestar saya Gila Anak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan kelancaran rezekinya, keselamatan zahir dan batinnya, keberkahan dalam segala urusannya, kelancaran dari segala apapun yang Gila Anak kerjakan. Amin. Anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleh, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, Amin. tetangga sebelah, negara maupun agama, dan Amin. juga manusia. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membongkar satu dapur yang lumayan masyhur, tapi juga yang bikin istimewa adalah di pamornya. Pamor ini sangat-sangat susah dicari, bahkan ini pamor yang banyak dicari orang, diincar orang. Ya, pamor itu biasa, tapi keberadaannya yang susah dan sangat luar biasa. Untuk cara pembuatannya pun hanya empu-empu yang profesional atau empu-empu yang sudah senior saja. Ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat warongkonya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah gayaman Surakarta Kagok Panci, ya. Kemudian untuk mendaknya mendak polosan atau mendak budak bahasanya. Untuk belewahnya untuk pendoknya ini pendok belewah. Kita buka bilahnya. Nah, dari jauh pun sudah terlihat ya sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya istimewa. Ini adalah pamor wengkon tok lah, kan ada yang wengkon isen. Nah, ini pamor yang banyak dicari. Ya, pamornya sangat sederhana, tapi cara pembuatannya tidak sesederhana yang sahabat Pusaka Jawa kira. Ya, nah ini. Dan ini pamornya sangat deling sekali. Ya. Ini dapurnya, karena dapurnya lurus, kemudian memakai pejetan saja, tidak memakai tikel alis. Ini adalah dapur brojol. Nah, kalau kita lihat sahabat Pusaka Jawa, ini ada pamornya ada dua, yaitu pamor wengkon dan juga pamor kendit mimang yang ada pada gonjo bilah pusaka ini. Ya, pusaka ini bilanya sangat halus, ya. Bilanya sangat halus. Pulen bahasanya ngomong lumer. Ya, diraba enak halus. Kemudian pamornya juga sangat tegas. Bior atau mubiar. Ya, biasanya garap-garap seperti ini kalau dilihat dari pasikutannya, ini adalah tanggungnya Madura, dan ini ikutnya Madura sepuh. Ya, oke, silakan Ki. Biasanya kalau Madura sepuh kita lebih cenderung kepada garapnya adalah empu poso. Empu poso sendiri itu ada yang mengatakan nama lain dari empu Supo Mandrangi. Ya, empu yang terkenal yang dari Mojopahit pada saat itu mampir ke daerah Madura karena apa ya? Karena mencari Kanjeng Kiai Sumelang Gandring yang hilang. Ya, dicuri oleh Adipati Menakda dari Putih yang dari Belambangan, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang dapur brojol makna filosofinya adalah brojoli atau sesuatu yang keluar, memudahkan sesuatu yang keluar. Artinya doa dan harapan dari sang empu agar si pemilik pusaka brojol itu segala urusannya dimudahkan. Ya, kalau kita bicara tentang pucukan bilanya, ini adalah ikutnya
Nyujen, sahabat pusaka Jawa, pucukan bilanya Nyujen. Pucukan bila itu ada 6, yang masuk 4. Nyujen, Ambu Tutumo, Anggaba Kopong, Ngudup Gambir, Nugi Pineta, dan Ngumyang. Nah ini pucukan bilanya Nyujen. Kemudian kalau lihat dari pejetan atau belumbangannya, ini adalah Mbata Rubuh, karena pejetan atau belumbangan ada 2, Mbata Rubuh dan Adek Mbata. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo sebit rontal. Sorok besinya istimewa, biasanya untuk ini sorok besinya hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa, bener-bener bulan bagus banget ya. Kemudian kalau kita pamore bisa bior banget, istimewa banget. Lihat dari situ aja kelihatan kan putihnya ya. Ini kemudian kita bicara pamor wengkon. Pamor wengkon atau pamor tepen atau frame itu gampang-gampang susah ya. Pengerjaannya kan di kanan kiri bila biasanya harus simetris antara tepi bila dengan pamor. Itu yang gampang-gampang susah, biasanya hanya digarap oleh empu-empu senior saja yang jam terbangnya tinggi ya. Tua atau angsa dari pamor wengkon adalah agar si pemilik pamor wengkon ini mendapatkan perlindungan ya, baik itu dari godaan banyak perempuan, harta tatah wanita lah, seperti itu. Kemudian diberikan sifat tidak boros, ketika mempunyai rezeki atau harta dia tidak boros ya. Kemudian kalau kita lihat dari dari tua atau angsa dari pamor kendit nimang adalah mempunyai nilai protek, perlindungan terhadap aset, terhadap barang-barang yang kita miliki agar tidak dicuri, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, coba saya ukur panjang bilahnya berapa ya. Kalau sudah saya sudah ya. Sabar ya Kia. Insya Allah. Panjang bilahnya 33,5 cm. Kemudian untuk gonjonya panjang bilahnya ini 7,5 cm. Percaya tidak percaya sahabat pusaka Jawa, yang warangi ini aja sampai merinding. Sampai habis warangi WA ke saya, Mas Oo, ini pusaka ini tolong disimpan saja, jangan dijual. Pertama dari segi pamornya ini jarang orang punya, dan ini dulu waktu pameran kapan ya di daerah Yogyakarta, kayaknya tahun ini deh, itu salah satu anggota keraton tak saya sebutkan nyari pamor ini, pamor wongkon ini, tapi nggak ada yang punya, nggak dapat. Berapapun harganya mau dibeli katanya, karena mungkin untuk apa ya, saya kurang tahu persis keperluannya, karena saya tahu itu dari teman saya yang ikut pameran di Yogyakarta tahun ini, sahabat pusaka Jawa ya. Kemudian pamor wongkon ini memang sangat jarang sekali. Ini pamornya bior, sahabat, tidak putus. Biasanya pamornya kan putus, ini enggak, ini bior sekali, terang sekali ya, istimewa tuh. Makanya terus kemudian tadi dari segi energi saja, yang tukang warangi aja merinding, padahal dia kan tiap minggu itu bisa ratusan keris yang diwarangi dia, seperti itu. Dia sampai berpesan seperti itu. Kemudian Mas Oo itu dipisah ya, naruhnya dipisah, jangan dicampur gitu. Oke Pak, saya bilang gitu. Silakan Ki. Oke, dicampur ngomong. Apa? Oke, dicampur. Oke, dicampur. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya tadi berinteraksi dengan yang namanya itu Eyang Bajang Bumi dari, kalau sekarang mungkin dari daerah Mojokerto ya. Bajang Bumi namanya. Dan juga saya tadi juga berinteraksi dengan Eyang Joyo dari Klaten. Dan kalau dari Eyang Joyo dulu ini tuh memang ada energi yang memang sangat seperti sirupnya ada. Jadi dulu dibagi Eyang Joyo itu untuk di kemerdekaan kita, Mas. Iya. Intinya seperti itu. Seperti energi yang seperti itu. Dan ini tuh yang namanya warna energinya itu putih kebiruan dan ada warna emasnya. Itu warna energinya, dan doa-doa simpunya masih ada di sini. Energi hodamnya ada, energi doa-doa simpunya, energi dari si pemiliknya juga ada gitu. Siap. Dan intinya ini tuh keris yang namanya itu keris ini apa namanya untuk hajat, Mas. Jadi jaluk apa baiknya ngene waktu dulu itu pakainya ini, karena ini tuh bisa menyedot energi alam sangat besar sekali untuk
intinya ditransferkan ke tubuh kita gitu loh, penyedot lah, pemboster lah bahasanya seperti itu. Dan keris ini tuh keris yang dari awal dibikin seperti multifungsi, bukan karena dari tangan ke tangan. Terus memang ini dibikin dari awal itu sama yang Bajang Bumi itu memesan kepada Simpu itu untuk multifungsi ini. Dan fungsinya yang paling itu tuh untuk hajat gitu. Hajatnya seperti apa, biar terkabul dilala. Dan ada yang namanya itu Raja Jinnya itu yang namanya itu Gendolo Wesi, dari yang namanya itu petilasan Pringgononi, namanya Gendolo Wesi namanya yang jinnya itu. Jinnya ya insya Allah sangat sakti ya, namanya Raja Jin itu mempunyai ribuan pasukannya mas ya. Jinnya namanya juga raja di situ. Dan untuk proteknya itu akan membentuk seperti segitiga atau piramid. Proteknya secara gaib rumah ataupun apa itu seperti piramid, rumahnya kayak ditutupi piramid. Berarti ini untuk protek rumah satu rumah ya dia, bukan pribadi ya? Dan pribadi juga ada. Iya, artinya pribadi dan orang lain gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan kita bahasanya ingin jadi semuanya, kita ingin jadi pemimpin, tapi kita modelnya enggak ngulilala ya kasing bosi pokoknya manjat bae wis kon wonge, karena memang manfaatnya ini energinya itu sangat dingin banget ya. Jadi ya wonge akan kalem. Dan juga satu lagi di sini ada singkir anginnya juga. Ya karena dibikin multifungsi kan, berarti si pemilik itu ingin bikin senjata tapi cuma satu, cuman sing mumpuni lah bahasanya seperti itu untuk segala kondisi. Jadi seperti itu yang Bajang Bumi. Dan dulu dipakai yang Joyo pun ini fungsinya sangat banyak sekali. Pengasihannya juga sangat, energinya sangat full untuk pengasihan, untuk kewibawaan, untuk kederajatannya juga ada di sini. Ya intinya seperti itulah. Dan perawatannya itu hanya dikasih minyak kelapa dulu, baru dikasih minyak yang namanya itu ini apa namanya, minyak gaharu, terus dikasih bunga kembang telon, gedang raja, dan juga diukup. Dan perawatan apa aja Ki? Perawatannya itu dikasih yang namanya itu minyak kelapa disit, minyak kelapa, terus dikasih minyak gaharu, kembang telon, gedang raja. Bentar dulu. Terus kembang telon, gedang raja, dan juga intinya itu diukup. Itu diukup, mau pakai puhur, mau pakai apa terserah lah, whatever lah. Per setiap Selasa Kliwon ini maunya. Selasa Kliwon. Setiap Selasa Kliwon maunya dikasih seperti itu. Dan cara penyatuannya itu tinggal kita itu yang namanya itu mandi, cuman pakai yang namanya itu kue merang itu ketan. Jadi sabunnya ininya di setelah itu kembang telurnya itu dimasukin ke itu 3 Selasa Kliwon lah, dilakuin seperti itu. Cuman samponya dikasih bakaran kue mas, damine ketan irang seperti itu. Di sabunnya selama 3 kali Selasa Kliwon insya Allah gitu. Seperti itu. Terus ya cuma itu doang. Dan ini juga pantangannya juga tidak boleh di pangku wanita bu, nih apa tidak mau ngomong sih, hanya ngomong kayak gitu tadi, protes orang gelem ngomong Melayu seperti itu mas. Dan beliau juga minta dikasih singkep merah gitu aja sih. Jadi memang sudah dari awal itu dibikin untuk serbaguna sama beliaunya. Siap. Dan memang Raja Jinnya itu lumayan sakti yang ada di sini. Gendolo Wesi. Iya, memang itu memang dari yang itu, malah siapa namanya yang bajangnya yang memang itu. Yang Bajang Bumi. Iya, dari Mojokerto itu. Siap. Memang udah. Ini dapurnya maaf ya. Iya. Ini keris saya sahabat pusaka saya berat. Kerisnya antep. Kemudian bilanya lumer, bagus. Ya. Tuh. Dan baunya wangi, Mas. Besinya wangi ya. Tuh. Ya.
istimewa tuh. Jauhkan kan. Jauh. Oh, Kayak ngelip-ngelip. ini pamornya sangat pure sekali, istimewa. Saya juga dapat ini masih karatan sahabat pusaka Jawa. Ketika dapat saya dorong ini yang saya cari, karena pamor wengkon ini susah. Yang dalamnya artinya wengkon tapi dalamnya tidak ada isennya ya, tidak ada isinya, kosong. Biasa wengkon isen ya. Iya, rata-rata wengkon isen. Kalau ini murni wengkon saja dan sangat susah dicari, apalagi juga ini di bagian gonjonya juga ada pamor kendit mimangnya ya. Makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik keris lurus mempunyai ketauhidan, keteguhan hati dan kekuatan iman sahabat pusaka Jawa. Artinya segala permasalahan tetap disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Brojol tadi agar segala sesuatunya dimudahkan. Tadi juga ternyata dari segi esoterinya ya Ki ya. Iya. Multifungsi, dan dari awal memang multi, karena kadang multinya keris itu tambahan plus dari si pemilik awal. Ini pemilik kedua nambahin lagi ke orang spiritualis. Kalau ini enggak. Kalau ini dari awal ya Ki ya. Sengaja dibikin seperti itu. Terus juga seperti digunakan untuk senjata pamungkas. Senjata pamungkas. Iya, mesti digawe. Bentar dulu Ki. Ternyata sahabat pusaka Jawa, bentar. Di bagian bawah sininya pun ada pamornya tuh. Tuh, di sini tuh. Seret. Jadi ini ternyata istimewa. Saya sendiri memang digawe sebagai senjata pamungkas. Orang mungkin digawe sing ora istimewa. Iya, dari segi bilah esotori saya bilang bagus. Dari segi isoteri ternyata pun bagus kan. Tadi Kilanak bilang. Artinya ini kalau kan di keris ada yang namanya keris yang berkah ilahi. Dari segi isoteri bagus, dari segi esotorinya pun bagus. Jadi ini keris-keris yang layak untuk dikoleksi. Cuman memang karena saya itu dapat dari kampung dan tidak sempat dibagus-bagusin, ya nanti tak bagus. Kalau dibagus-bagusin udah nominalnya udah beda lagi. Nilai ekonominya kan seperti itu sahabat pusaka Jawa ya. Gini. Gimana? Jadi kata-katanya. Quote Quote-nya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, pasti kita bersua lagi. Amin. Amin. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di komen kolom. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR atau minta dimaafkan, maafwan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Rahayu.